Halo semua, perkenalkan, nama saya Henry Anwar. Saya Senior Solutions Architect dari AWS Indonesia. Banyak sekali value yang bisa kita dapatkan dengan menjalankan aplikasi dan workload kita di AWS. Beberapa contohnya adalah auto-scaling, pay as you go, reliability, dan juga service-service lain yang mendukung kita supaya kita bisa fokus di pengembangan aplikasi daripada mengelola server-server kita yang ada di on-premise. Nah, di sesi kali ini, saya akan membawakan topik tentang bagaimana caranya kita bisa melakukan migrasi ke AWS Cloud dengan cepat dimanapun dan kapanpun kita berada. Di sesi kali ini, kita akan membahas tentang kenapa banyak customer kita yang melakukan migrasi ke AWS Cloud dan bagaimana caranya agar kita bisa memahami business outcomes yang kita dapatkan setelah melakukan migrasi. Kita juga akan membahas beberapa cerita sukses dari beberapa customer kita yang ada di Indonesia. Contohnya seperti Aksi Cepat Tanggap dan juga Universitas Pasundan. Selain itu, kita juga akan membahas beberapa opsi yang bisa kita pilih dan pakai dalam melakukan migrasi ke AWS, seperti Cloud Endure, VMware Cloud on AWS, dan juga AWS Outposts. Cloud computing memberikan manfaat. Selain cost reduction dari sisi infrastruktur, dengan menggunakan AWS Management Console, API, dan automation seperti Infrastructure as Code, customer AWS bisa mendapatkan produktivitas lebih tinggi dibanding pengelolaan yang ada di on-premise. Customer kita juga bisa go global dengan cepat tanpa harus membangun data center baru di negara lain. Dengan menggunakan AWS Global Infrastructure yang berada di 25 regions di seluruh belahan dunia. Setiap region AWS mempunyai beberapa availability zone yang membantu customer kita menjalankan workload secara highly available, di mana mereka bisa meningkatkan uptime aplikasi mereka sampai dengan 99,9%. Service-service AWS seperti IoT, AI, dan machine learning mempermudah customer kita untuk melakukan inovasi dan merilis fitur-fitur mutakhir mereka dalam hitungan minggu atau bulan daripada bertahun-tahun jika mereka melakukan itu semua di on-premise. Untuk business outcomes yang nyata, itu harus datang dari business value yang benar-benar bisa diukur. Customer kami merasakan manfaat yang nyata dengan membandingkan metrik-metrik yang mereka ukur sebelum dan sesudah melakukan migrasi ke AWS Cloud. Biaya infrastruktur biasanya adalah titik awal pengukuran business value dari migrasi ke cloud. Tapi, value dari cloud computing itu lebih dari itu. Beberapa customer kita contohnya seperti Avizia membandingkan beban kerja dari tim DevOps mereka sebelum dan sesudah migrasi ke AWS. Dari hasil pengukuran, mereka akan membutuhkan tim dengan jumlah kerja 2 kali lipat lebih banyak jika mereka menjalankan workload mereka yang ada di on-premise. Customer kami yang lain seperti Vodafone dan 2C2P dengan memanfaatkan AWS Global Infrastructure dan Availability Zone telah berhasil meningkatkan uptime aplikasi mereka sampai dengan 99,99% atau juga lebih. Dengan reliability dan resiliency dari infrastruktur AWS, aplikasi mereka selalu bisa diakses oleh user-user mereka sehingga mereka bisa meningkatkan kualitas pelayanan dan bisnis mereka. Autodesk dan 3M berhasil menyelesaikan proyek-proyek mereka dalam tempo yang lebih cepat dibanding pengerjaan sebelumnya yang berada di on-premise. Untuk di Indonesia sendiri, customer kami seperti Aksi Cepat Tanggap merasakan manfaat dan business outcomes yang nyata setelah migrasi ke AWS. Aksi Cepat Tanggap adalah sebuah organisasi non-profit dengan misi untuk memberikan dan menyalurkan bantuan korban bencana, baik itu di Indonesia atau juga di negara luar.
Dengan elastisitas dan scalability infrastruktur dari AWS, mereka berhasil meningkatkan reliability dari aplikasi mereka untuk mendukung program dan campaign yang mereka buat, di mana sebelumnya mereka mengalami kendala scalability di infrastruktur yang mereka ada di data center colocation. Downtime yang mereka alami pun berkurang, sehingga bantuan bisa dapat disalurkan dengan lebih sempurna. Universitas Pasundan yang berlokasi di Bandung mendapatkan manfaat setelah mereka melakukan migrasi ke AWS. Selain dari reliability dari aplikasi yang meningkat, mereka juga telah berhasil menjalankan aplikasi mereka dengan biaya yang lebih rendah. Selain itu, tim IT dari Unpas juga bisa lebih fokus ke pengembangan fitur baru dibanding sebelumnya, di mana mereka harus lebih banyak menghabiskan waktu untuk maintaining dan troubleshooting server-server mereka. Nah, untuk mendukung proses migrasi dari customer kami, AWS telah membuat suatu program yang sangat komprehensif dan telah terbukti berdasarkan pengalaman kita membantu ratusan customer kita melakukan migrasi ke AWS. Program ini kita namakan sebagai Migration Acceleration Program atau MAP. MAP sendiri terdiri dari best practices, expertises atau keahlian, toolings, trainings, dan juga insentif-insentif finansial yang nyata untuk membantu customer kita melakukan migrasi ke AWS dengan lebih cepat. Anda juga bisa menggunakan program ini untuk membuat rencana migrasi dimanapun dan kapanpun Anda berada. Program ini sendiri terdiri dari 3 fase yang juga akan membantu Anda mengukur dan melihat business outcomes yang nyata setelah migrasi. Tahap pertama adalah assess. Migration Readiness Assessment atau MRA dapat dilakukan oleh AWS atau partner kita dalam bentuk workshop 1 hari. Bersama-sama dengan Anda, kita juga akan melihat dan mengidentifikasi gap atau kekurangan yang bisa kita perbaiki sepanjang proses ini. Kita juga bisa membangun business case untuk komitmen lebih dalam ke depannya. Di tahap kedua yaitu mobilize, Anda akan memulai membangun fondasi untuk masa depan dan juga melengkapi kekurangan-kekurangan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Anda dapat menggunakan toolings dari AWS seperti Application Discovery Service yang sangat berguna untuk membantu discovery atau memahami infrastruktur Anda yang berada di on-premise. Dengan Application Discovery Service, semua aplikasi yang Anda gunakan dapat didiscover secara otomatis, dan dependensi-dependensi dari aplikasi tersebut juga dapat terdata secara detail. Dari data ini, Anda dapat merencanakan metode migrasi yang sesuai, contohnya seperti rehost atau lift and shift, refactor, atau retire server-server Anda yang sudah tidak diperlukan. Toolings yang lain seperti AWS Control Tower atau AWS Landing Zone akan sangat membantu Anda membangun fondasi cloud environment seperti network, konektivitas, dan juga security yang sesuai dengan AWS Best Practices. Dengan rencana migrasi yang matang dan fondasi yang sulit, di tahap ketiga, Anda bisa melakukan migrasi dengan lebih cepat dan aman. Anda bisa memilih untuk melakukan modernisasi dari awal, atau melakukan lift and shift terlebih dahulu, sambil melakukan modernisasi secara bersamaan di AWS. Dengan agilitas dan pay-as-you-go model dari AWS, Anda tidak perlu khawatir akan perubahan, dan selalu bisa melakukan continuous improvement untuk mengoptimisasi aplikasi Anda dan memilih model operasi yang sesuai. Data-data yang telah Anda kumpulkan dapat dikumpulkan di beberapa fase ini dapat menjadi titik ukur untuk pencapaian business outcomes setelah proses migrasi ke AWS. Ini adalah 3 solusi migrasi dari AWS.
Tiga solusi ini termasuk dalam kategori metode migrasi rehost atau lift and shift, dan juga relocate atau relokasi. Yang pertama adalah Cloud Endure. Dengan Cloud Endure, Anda dapat memigrasikan aplikasi Anda dengan sangat cepat, kemudian melakukan modernisasi dengan services-services yang ada di AWS. Yang kedua adalah VMware Cloud on AWS. Dengan VMware Cloud on AWS, jika Anda sudah menggunakan fondasi virtualisasi seperti VMware, Anda dapat merelokasikan ratusan aplikasi dengan sangat cepat dan tetap bisa memaintain model operasi yang konsisten. Selain itu, VMware on AWS adalah pilihan disaster recovery yang sangat cocok untuk Anda yang belum memiliki disaster recovery environment untuk VMware environment Anda yang berada di on-premise. Yang terakhir, dengan AWS Outpost, Anda bisa menggunakan AWS Infrastructure, tooling, dan services di data center milik Anda sendiri. Ini sangat cocok untuk aplikasi Anda yang membutuhkan latency yang super rendah dan juga akses ke data center Anda dengan performa bandwidth yang sangat tinggi. Ayo kita lihat Cloud Endure dengan lebih dalam. Cloud Endure diberikan ke semua customer AWS tanpa biaya tambahan. Anda dapat langsung membuat account di console.cloudendure.com, lalu menyelesaikan setup dalam hitungan menit. Cloud Endure juga mendukung operating system, aplikasi, dan database yang sangat variatif. Cloud Endure bekerja dengan metode continuous block replication, di mana data Anda yang berada di on-premise akan direplikasikan secara asinkronus, sehingga tidak bersifat disruptif dan juga akan mengurangi migration downtime ke tingkat yang paling minimal. Mekanisme kerja Cloud Endure juga sangat aman. Anda bisa memilih untuk melakukan replikasi dengan end-to-end encryption yang didukung oleh TLS, atau juga private network seperti Direct Connect dan juga IPsec tunnel dengan menggunakan site-to-site VPN. Data juga bisa langsung dienkripsi dengan menggunakan fitur di AWS, contohnya seperti AWS Key Management Service. Selain itu, Cloud Endure juga telah lulus beberapa sertifikasi. Sertifikasi ini sudah diakui oleh seluruh dunia. Contohnya adalah seperti ISO 27001. Ini adalah gambaran bagaimana cara kerja Cloud Endure. Cloud Endure sendiri terdiri dari dua high-level component, yaitu Cloud Endure Console dan juga Cloud Endure Agent. Cloud Endure Console adalah control plane yang terdiri dari API, Service Management, dan Orchestration Service untuk proses migrasi Anda. Cloud Endure Agent akan diinstal di on-premise server Anda dan akan berjalan di data center Anda yang terhubung dengan Cloud Endure Console. Data Anda akan langsung direplikasikan menuju AWS environment milik Anda tanpa harus melewati Cloud Endure Console. Di sini, Cloud Endure Agent akan secara otomatis mendeteksi storage dan disk di server milik Anda dan melakukan proses replikasi asinkronus ke replication server yang ada di AWS account milik Anda. Replication server ini akan diluncurkan secara otomatis oleh Cloud Endure di AWS account. Setelah proses replikasi berhasil diselesaikan, Anda dapat langsung meluncurkan server yang Anda miliki dengan data yang telah direplikasikan ke target subnet pilihan Anda. Contohnya di sini, kita mempunyai dua server di on-premise, yaitu application server dan juga Oracle database. Setelah saya install Cloud Endure Agent, saya akan menunggu proses replikasi sambil bisnis saya tetap berjalan. Begitu proses replikasi sudah selesai, maka saya akan bisa menjadwalkan proses cutover dan meluncurkan dua server saya di target subnet yang saya pilih. Kemudian, akses aplikasi bisa saya pindahkan ke AWS environment yang berada di target subnet. Saya juga bisa mematikan server saya yang ada di on-premise. Proses cutover ini bisa saya testing terlebih dahulu
supaya downtime bisa diminimalisasi hingga ke hitungan menit. Dengan Cloud Endure, Anda bisa melakukan migrasi dari berbagai infrastruktur, seperti on-premise data center, cloud provider, dan juga berbagai teknologi virtualisasi. Cloud Endure mendukung mayoritas operating system yang berbasis x86 dan juga berbagai macam aplikasi dan database, sehingga Anda bisa simplify proses migrasi dengan tooling yang sama. Di sini, saya akan coba memperagakan demonstrasi singkat bagaimana caranya kita memigrasi server dengan menggunakan Cloud Endure. Di sini, saya mempunyai satu WordPress server yang saya punya di provider yang lain. Saya bisa memigrasikan WordPress server ini ke AWS dengan menggunakan Cloud Endure. Caranya, saya bisa masuk ke console.cloudendure.com. Kemudian, saya bisa men-setup satu Cloud Endure project dan menghubungkan project tersebut dengan AWS account yang saya miliki. Di sini, untuk menghemat waktu, saya sudah men-setup dan menghubungkan AWS account yang saya miliki ke Cloud Endure console. Setelah di-setup dalam beberapa menit, kemudian saya bisa mendapatkan command untuk instalasi Cloud Endure Agent yang bisa saya eksekusi di server WordPress yang saya miliki. Nah, dari sini saya bisa langsung melakukan instalasinya. Karena WordPress server yang saya miliki berbasis operating system Linux, saya bisa copy command yang ada di bagian Linux machines. Saya akan copy dan eksekusi. Instalasi dari Cloud Endure Agent ini sendiri akan berlangsung dalam beberapa menit. Setelah berhasil terinstall, WordPress server yang saya miliki akan berada dan berhasil terregistrasi di Cloud Endure console. Saya bisa melihat WordPress server yang saya miliki di tab machines di Cloud Endure console yang saya miliki. Kemudian, data replication dan setup yang menghubungkan antara WordPress server dengan replication server di AWS account yang saya miliki akan dieksekusi otomatis oleh Cloud Endure. Di sini, proses replikasi akan langsung berjalan secara asinkronus dari WordPress server yang saya miliki dari provider lain ke AWS account yang saya miliki. Proses replikasi asinkronus ini akan berjalan sesuai dengan berapa jumlah data yang harus direplikasi dari sumber ke AWS account. Begitu proses data replikasi sudah selesai dilakukan, maka data replication progress status di sini akan terupdate menjadi continuous data replication. Pada status ini, kita sudah siap untuk meluncurkan server kita di target subnet sesuai dengan konfigurasi di blueprint yang sudah kita lakukan sebelumnya. Cara untuk meluncurkan servernya, klik tombol checkbox pada server, kemudian pada tombol launch one target machine, pilih cut over mode, kemudian pilih continue. Begitu selesai, maka proses peluncuran server akan dilakukan secara otomatis oleh Cloud Endure. Kita bisa memantau status dan progres dari hasil peluncuran ini pada menu job progress di Cloud Endure console. Pilih job progress terakhir, kemudian hasil-hasil update dan data yang sedang dilakukan Cloud Endure console untuk meluncurkan server ini akan di-log di tab job progress ini.
proses peluncuran server akan membutuhkan waktu sekitar 5-10 menit. Begitu proses peluncuran server sudah selesai, maka status di job progress akan terupdate menjadi job finish. Di sini berarti EC2 instance telah berhasil diluncurkan di AWS account milik Anda. Kita bisa mengeceknya di AWS Management Console. Pada menu EC2 instance di AWS Management Console, saya sudah menemukan server WordPress yang telah diluncurkan oleh Cloud Endure. Di sini status cek masih berstatus initializing karena server baru diluncurkan. Akan tetapi, instance state sudah running dan mempunyai public IP address yang bisa saya coba untuk mengakses WordPress application yang berasal dari server saya di provider yang lain. Saya akan copy dan buka IP ini di tab yang baru. Hasilnya berhasil. Jadi, di sini saya sudah mendemonstrasikan bagaimana caranya saya berhasil meluncurkan dan mereplikasikan server WordPress yang berasal dari sumber di provider yang lain pada IP 13.250 ke AWS EC2 instance dengan menggunakan Cloud Endure yang semua prosesnya mayoritas diotomasikan oleh Cloud Endure Console supaya saya bisa menggunakan teknologi asynchronous replication sehingga meminimalisasi downtime yang diperlukan untuk cutover application dan lift and shift ke AWS. Untuk solusi yang kedua, kalau Anda menjalankan workload dengan menggunakan virtualisasi VMware di on-premise dan masih ingin menggunakan fitur-fitur di AWS sebagai model operasi dan tooling dari VMware yang sudah familiar, maka Anda bisa menggunakan VMware Cloud on AWS sebagai cara untuk melakukan migrasi atau disaster recovery di AWS dengan konsep relokasi tanpa perubahan. Dengan VMware Cloud on AWS, Anda bisa menghubungkan data center yang Anda miliki ke AWS environment dengan teknologi VMware, contohnya seperti Hybrid Link Mode, yang terkoneksi dengan jaringan private dan low latency seperti AWS Direct Connect. Anda bisa meluncurkan cluster baru untuk keperluan scalability dengan konsep pay as you go, dan juga menggunakan VMware Cloud on AWS pada saat disaster recovery diperlukan. Ini sangat berguna, sehingga Anda tidak perlu membeli lagi hardware dengan pembayaran upfront yang belum tentu digunakan setiap hari. Anda juga bisa menambahkan fitur-fitur di AWS yang langsung terintegrasi dengan VMware Cloud on AWS environment Anda. Dengan menggunakan AWS Relational Database Service atau RDS, Anda bisa memudahkan pengelolaan database yang highly available dan automated. Anda juga dapat menyimpan data di object storage seperti S3 Bucket yang sangat terkenal dan mempunyai fitur archiving seperti Glacier dengan biaya yang sangat rendah, bahkan lebih murah dari tape. Fitur-fitur ini bisa digunakan lewat AWS Public Service Endpoint atau secara private melalui Elastic Network Interface yang terhubung dengan VMware environment Anda. Untuk mendapatkan pengalaman AWS Hybrid Cloud yang benar-benar konsisten, AWS juga meluncurkan solusi yang kita namakan sebagai AWS Outpost. Outpost adalah AWS infrastructure yang bisa Anda deploy di on-premise data center Anda, di mana instalasi, pengoperasian, pengelolaan, dan monitoring akan dilakukan oleh AWS, sehingga Anda bisa menggunakan API dan manajemen yang sama dengan AWS Public Cloud. Dengan AWS Outpost, Anda hanya perlu menyiapkan tempat, power, network, dan security yang ada di data center Anda. AWS Outpost akan terhubung dengan AWS Management Console supaya Anda bisa mengelola semua AWS services yang Anda miliki di satu tempat. Dengan AWS Outpost,
Anda bisa mendapatkan dukungan instance type yang paling mutakhir dengan generasi paling terakhir. AWS Outpost menyediakan berbagai tipe instance seperti general purpose untuk web application, compute intensive untuk komputasi media dan machine learning, memory intensive dan I/O intensive untuk database workload, dan juga accelerated compute instance untuk keperluan high performance machine learning inference dan graphic processing. AWS Outpost juga menyediakan Amazon EBS tipe GP2 dan juga local instance storage untuk kebutuhan penyimpanan yang persisten dan juga reliable. AWS Outpost disetup sebagai ekstensi dari availability zone di satu region. Di sini, AWS Outpost akan terhubung dengan menggunakan dua network paths. Yang pertama adalah service link, di mana AWS Outpost akan menggunakan service link ini untuk berkomunikasi dengan AWS region. Ini dibutuhkan untuk keperluan pengelolaan dan integrasi dengan AWS environment yang Anda punya. Kemudian, AWS Outpost juga menyediakan local gateway yang akan menghubungkan AWS Outpost dengan data center Anda yang mempunyai kemampuan local network bandwidth yang sangat tinggi dan juga low latency. EC2 instance yang Anda deploy di AWS Outpost akan bisa menggunakan AWS services lewat public service endpoint atau private service endpoint dengan teknologi private link. EC2 instance Anda juga bisa mengakses data store Anda yang berada di on-premise data center tanpa harus keluar dari data center yang Anda miliki. Ini akan sangat berguna untuk keperluan komputasi yang membutuhkan latency sangat rendah. Contohnya adalah untuk akses beberapa sumber data yang diperlukan untuk keperluan gaming, manufacturing, dan juga data-data finansial. Anda bisa langsung memesan AWS Outpost lewat AWS Console. Kemudian, Anda akan bisa memilih komputasi dan storage yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Setelah dipesan, AWS akan mengkoordinasikan pengiriman dan instalasi AWS Outpost di data center yang Anda miliki. Dengan AWS Outpost, Anda bisa mendapatkan solusi hybrid cloud yang konsisten dimanapun dan kapanpun Anda berada. Di sesi kali ini, kita sudah membahas mengapa customer AWS melakukan migrasi ke cloud dan bagaimana caranya mereka mengukur business outcomes dari hasil proses migrasi tersebut. Kita juga membahas tentang Migration Acceleration Program yang dapat Anda gunakan sebagai metode migrasi yang konsisten dan sesuai dengan AWS Best Practices. Selain itu, kita juga membahas beberapa opsi untuk migrasi, contohnya seperti Cloud Endure, yang bisa Anda gunakan untuk melakukan migrasi dengan sangat mudah dan automated. Selain itu, Anda juga bisa menggunakan VMware Cloud on AWS untuk pengalaman hybrid cloud dengan teknologi VMware yang sudah nyaman Anda gunakan saat ini. Selain itu, kita juga mempunyai AWS Outpost untuk pengalaman hybrid AWS Cloud yang benar-benar konsisten di data center yang Anda miliki. Untuk informasi lebih lanjut tentang migrasi ke AWS, check out sesi kita yang lain atau kunjungi dokumentasi kita di aws.amazon.com. Anda juga bisa menghubungi kami untuk informasi lebih lanjut. Nama saya Henry dan saya sangat berterima kasih telah hadir di sesi kali ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya.